Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi analisis dan pemilihan strategi dalam mata kuliah manajemen strategik. Analisis dan pemilihan strategi adalah bagian krusial dari manajemen strategik. Melalui proses ini, perusahaan bisa memahami arah jangka panjangnya. Tidak hanya menentukan apa yang ingin dicapai, tapi juga bagaimana cara mencapainya. Dalam praktiknya, setiap strategi yang dipilih punya konsekuensi terhadap sumber daya, waktu, dan bahkan budaya organisasi. Karena itu, pemilihan strategi harus dipertimbangkan matang, supaya keputusan yang diambil benar-benar mendukung visi dan misi perusahaan dalam manajemen strategik. Proses perumusan strategi tidak dilakukan secara sembarangan. Ada 3 tahapan penting yang harus dilalui agar hasilnya logis dan terukur. Pertama, tahap input, berfungsi sebagai pengumpulan data. Kita mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Kedua, tahap pencocokan atau matching. Disinilah analisis dari faktor internal dan eksternal digabungkan menggunakan berbagai alat seperti SWOT dan BCG. Ketiga, tahapan keputusan. Kita mengevaluasi alternatif strategi dengan alat QSPM untuk memilih strategi yang paling realistis dan menguntungkan bagi perusahaan. Tahap input adalah kondisi awal dalam menyusun strategi perusahaan. Di tahap ini, kita berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang menggambarkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Matriks EFE digunakan untuk memahami peluang dan ancaman dari luar, seperti kondisi pasar, persaingan, atau perubahan regulasi. Sementara itu, IFE melihat faktor internal, misalnya kekuatan di bidang SDM, keuangan, atau teknologi, serta kelemahan yang perlu diperbaiki. Lalu ada CPM yang berfungsi membandingkan posisi kita dengan pesaing utama. Dari sini, manajer bisa menilai seberapa kuat posisi perusahaan di pasar. Semua data ini nantinya akan menjadi dasar ketika kita masuk ke tahap pencocokan strategi. Setelah data dari tahap input terkumpul, perusahaan memasuki tahap pencocokan. Disinilah kita mulai menghubungkan kondisi internal dengan lingkungan eksternal untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dijalankan. Beberapa alat analisis digunakan di tiap tahap ini. Yang pertama ada SWOT matrix, membantu menentukan 4 tipe strategi utama berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua ada space matrix, menunjukkan posisi strategis perusahaan di pasar, apakah perlu bersikap agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. Yang ketiga ada BCG matrix, menilai posisi setiap produk atau unit bisnis dalam portofolio perusahaan. Yang keempat ada IE matrix dan Grand Strategi Matrix, membantu menetapkan arah strategi besar sesuai dengan kompetitif perusahaan. Hasil dari tahap ini adalah daftar strategi alternatif yang nantinya akan dievaluasi pada tahap keputusan. Matriks SWOT merupakan alat paling populer dalam analisis strategi. SWOT membantu perusahaan melihat kondisi internal dan eksternal secara menyeluruh, kemudian merumuskan strategi yang tepat untuk situasi tertentu. Yang pertama ada strategi SO, diterapkan jika perusahaan kuat dan menghadapi peluang besar, contohnya ekspansi pasar. Yang kedua ada strategi WO, cocok bila ada peluang bagus, tapi perusahaan perlu memperbaiki kelemahannya, misalnya meningkatkan SDM untuk masuk pasar baru. Yang ketiga ada strategi ST, digunakan untuk melindungi diri dari ancaman dengan kekuatan yang dimiliki, misalnya memperkuat merek saat persaingan meningkat. Yang keempat ada strategi WT, dilakukan bila kondisi internal dan eksternal sama-sama lemah, misalnya restrukturisasi dan efisiensi biaya. Jadi SWOT tidak hanya membantu menganalisis kondisi, tapi juga menentukan arah tindakan strategis. Matrix Space membantu perusahaan memahami posisi strateginya di pasar. Dengan menganalisis faktor internal dan eksternal, kita bisa menentukan apakah perusahaan perlu menyerang, bertahan, atau memperbaiki posisi. Jika hasil analisis menunjukkan posisi agresif, artinya perusahaan kuat dan stabil, cocok untuk strategi pertumbuhan.
Posisi konservatif menandakan kekuatan internal ada, tapi lingkungan tidak mendukung, jadi efisiensi lebih tepat. Posisi defensif menunjukkan kondisi paling beresiko, perusahaan perlu menahan ekspansi dan fokus memperkuat fondasi. Posisi kompetitif berarti perusahaan bisa memanfaatkan stabilitas pasar untuk memperbaiki daya saing. Matriks ini sangat berguna bagi manajer untuk memilih strategi yang realistis sesuai kondisi aktual perusahaan. Matriks BCG membantu manajemen menilai posisi setiap produk atau unit bisnis dalam portofolio perusahaan agar alokasi sumber daya menjadi lebih tepat. Yang pertama ada STARS, adalah produk unggulan dengan posisi pasar kuat dan potensi besar. Meski membutuhkan investasi tinggi, mereka berpotensi menjadi cash cows di masa depan. Yang kedua ada question marks, masih lemah tapi punya potensi besar. Manajemen perlu memutuskan apakah berinvestasi atau menghentikannya. Yang ketiga ada cash cows, adalah sumber kas stabil bagi perusahaan, biasanya berada pada pasar yang matang. Yang keempat ada DOX, memiliki prospek rendah dan seringkali tidak menguntungkan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dikurangi atau dilepas. Dengan matriks BCG, perusahaan dapat menyeimbangkan antara produk yang tumbuh dan yang menghasilkan. Matriks IE dan Grand Strategy Matrix sama-sama berfungsi untuk menentukan arah strategi organisasi. Tetapi fokusnya berbeda. Matriks IE menggabungkan hasil analisis internal dan eksternal lalu menempatkan tiap divisi ke dalam 9 posisi. Posisi itu menunjukkan apakah perusahaan harus tumbuh, bertahan, atau mengurangi operasi. Sementara Grand Strategy Matrix memberikan gambaran yang lebih makro, yaitu bagaimana kekuatan perusahaan dan kondisi industri menentukan strategi besar yang cocok. Misalnya, contoh perusahaan kuat di industri berkembang bisa memilih strategi ekspansi, sedangkan perusahaan lemah di pasar yang menurun mungkin perlu melakukan verifikasi atau efisiensi. Kedua matriks ini membantu manajemen memilih arah strategis yang tepat dan realistis. Lanjut ke tahap keputusan. Tahap keputusan adalah langkah-langkah akhir dalam proses perumusan strategi. Di sini kita tidak lagi menambah strategi baru, tetapi memilih strategi terbaik dari semua alternatif yang ada. Alat utama yang digunakan adalah matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Matriks ini membantu manajer membandingkan alternatif secara terukur dengan memberikan bobot dan nilai daya tarik pada setiap faktor. Misalnya, jika perusahaan memiliki 2 strategi, ekspansi pasar dan pengembangan produk, KSPM akan membantu menilai mana yang paling sesuai dengan kekuatan, peluang, dan sumber daya perusahaan. Keunggulan KSPM adalah objektivitasnya, meskipun hanya melibatkan sedikit subjektivitas dalam pemberian nilai. Hasil akhir memberikan dasar kuantitatif untuk memilih strategi paling rasional dan efektif. Seperti alat analisis lainnya, KSPM memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan dari KSPM memberikan dasar yang lebih objektif dan terukur dibandingkan metode kualitatif. Karena menilai strategi berdasarkan skor numerik, ini membantu manajer membuat keputusan yang lebih rasional dan terstruktur. Namun kelemahannya, KSPM masih bergantung pada subjektivitas dalam memberikan nilai daya tarik. Jika data yang digunakan tidak akurat, hasilnya bisa menyesatkan. Selain itu, KSPM belum memperhitungkan hubungan antar faktor, padahal dalam kenyataan banyak faktor saling mempengaruhi. Jadi KSPM sebaiknya digunakan bersama alat analisis lain agar keputusan strategi lebih komprehensif. Dari seluruh proses yang kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa analisis dan pemilihan strategi merupakan inti dari manajemen strategik. Prosesnya dimulai dari tahap pengumpulan informasi atau input, dilanjutkan dengan pencocokan faktor internal dan eksternal, dan diakhiri dengan pemilihan strategi terbaik melalui KSPM. Setiap alat analisis memiliki peran berbeda, tapi semuanya saling melengkapi tujuannya. 1. Membantu perusahaan mengambil keputusan strategis yang paling tepat agar tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah perubahan lingkungan bisnis. Jadi kesimpulannya, strategi yang efektif bukan hanya soal ide besar, tapi hasil dari analisis yang matang dan keputusan yang terukur. Sekian presentasi dari kami kelompok 6 atas materi analisis dan pemilihan strategi dalam mata kuliah manajemen strategik. Terima kasih.